Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Izatus Safaah dengan NIM 24080460003 kelas Matematika 1A. Di sini saya akan mengoperasikan SPSS untuk memvalidasi jawaban yang saya kerjakan secara manual pada mata kuliah metode statistika yang diampu oleh Ibu Emi Siswanah MSc sebagai tugas mandiri dan UAS tahun akademik 2024-2025. Soal nomor 1, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam satuan cm yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Berikut ini adalah hasil dari pengerjaan manual saya. Dari hasil pengerjaan manual saya, diperoleh kesimpulan perhitungan rata-rata pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kemudian, kita akan membuktikan hasil dari pengerjaan manual dengan program SPSS. Klik variabel view, dan kita ketik X, yang kedua Y. Kemudian desimal diganti dengan 0. Kemudian label yang X untuk jenis pupuk. Dan Y untuk tinggi tomat. Values, kita klik yang jenis pupuk, kemudian muncul tanda titik 3 seperti ini. Value di sini kita isi dengan 1, label, kandang, add, kemudian 2, kompos, add, dan 3, kascing. Klik add dan OK. Selanjutnya kita klik data view. Di sini sudah ada X dan Y. Kemudian pada tabel X kita ketik 1, enter, 1, enter, sampai 20. Dilanjutkan dengan ketik 2, enter, sampai 40. Kemudian 3, enter, sampai 60. Selanjutnya untuk tabel Y, di sini kita salin dari Excel 1 sampai 20
kita isi dengan pupuk kandang, yaitu pada tabel A ini, dilanjutkan dengan data pupuk kompos, dan dilanjutkan dengan data pupuk kascing. Selanjutnya kita klik Analyze, pilih Compare Means, klik One Way ANOVA. Kemudian jenis pupuk kita masukkan pada faktor dan tinggi tomat pada dependent list. Selanjutnya klik Post Hoc, centang pada kolom 2K, Continue, kemudian Option, kita klik Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Continue. Klik OK. Di sini diperoleh pupuk kandang N20 dengan min 48,8, pupuk kompos N20 dengan min 45,8, dan pupuk kascing N20 dengan min 46,05. Hasil tersebut sama dengan hasil pengerjaan manual. Kemudian di sini juga diperoleh F adalah 2,748 dan hasil pengerjaan manual saya 2,74. Dari sini diperoleh hasil dari pengerjaan manual dan hasil dari output SPSS adalah sama, sehingga dapat disimpulkan dasar pengambilan keputusan dengan SPSS ANOVA yaitu yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk kascing tidak memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kesimpulannya adalah karena nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,073 lebih dari 0,05, maka H0 diterima sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Soal nomor 2 yaitu, berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kascing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Nomor 2 ini menggunakan uji rata-rata dua pihak dan sigma tidak diketahui. Langsung saja kita masuk pada program SPSS. Klik variabel view. Name. Yang pertama kita ketik X. Dan yang kedua Y. Desimal kita ganti dengan 0.
Label untuk X jenis pupuk dan Y untuk tinggi tomat. Values, kita klik non, kemudian titik 3, value 1, label kandang, add, kemudian value 2, casting, add, klik OK. Kemudian measure, kita ganti dengan scale. Setelah itu klik data view. Di sini sudah ada tabel X dan Y. Pada tabel X, kita ketik 1, enter, sebanyak 20. Kemudian dilanjutkan dengan 2, enter, sebanyak 20. Untuk tabel Y, ini kita kopas dari Excel. A untuk data pupuk kandang. Dan C untuk data pupuk casting. Setelah itu, klik Analyze, pilih Conformance, Independent Sample Test. Jenis pupuk kita letakkan pada grouping variabel. Dan tinggi tomat kita letakkan pada tes variabel. Dan klik Define Group. Grup 1 diisi 1, grup 2 diisi dengan 2. Klik Continue, klik OK. Sama dengan soal nomor 1 tadi, untuk pupuk kandang, N-nya 20 dan rata-rata 48,8, dan pupuk casting N20 dan rata-rata 46,5. Dan di sini diperoleh nilai T hitung yaitu 1,9 dan sama dengan hasil perhitungan manual yaitu T hitung 1,9. Sini pada tabel signifikan, jika hasilnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika hasilnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,065 dan 0,067 lebih dari 0,5, maka H0 diterima sehingga pupuk kandang dan pupuk casting memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tumbuh tanaman tomat. Jadi, hasil perhitungan pada SPSS dan perhitungan manual ini sama, sehingga kesimpulannya juga sama, yaitu pupuk kandang dan pupuk casting memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Soal nomor 3, yaitu seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja yang dilambangkan dengan X
dan kepuasan kerja dilambangkan dengan Y, pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angkat kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angka tersebut adalah sebagai berikut. Di sini sudah terdapat tabel motivasi kerja dan kepuasan kerja. Dan pertanyaannya adalah A. Tentukan persamaan regresinya. B. Tentukan koefisien korelasinya. C. Tentukan koefisien determinasinya. Seperti nomor 1 dan 2, saya juga sudah mengerjakan soal nomor 3 secara manual dan didapatkan persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 140,721719796 ditambah negatif 0,16187000811 X. Kemudian koefisien korelasinya adalah negatif 0,086 dan koefisien determinasinya adalah 0,74%. Di sini kita akan coba dengan program SPSS. Yang pertama, klik variabel new. Kemudian name, kita ketik motivasi. Dan kepuasan. Desimal kita ganti dengan 0. Untuk label motivasi, kita lambangkan dengan X. Dan kepuasan dilambangkan dengan Y. Measure, kita ganti scale semua. Selanjutnya kita masuk ke data view. Sebelumnya, 20 data tadi sudah saya masukkan ke Excel terlebih dahulu supaya lebih mudah. Dan kita tinggal menyalin. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, Linear, motivasi kita taruh di Independent, dan kepuasan di Dependent. Dan klik OK. Sini didapatkan nilai A adalah 140,722 dan nilai B adalah negatif 0,162. Jadi sudah sama antara perhitungan di SPSS dan perhitungan secara manual. Di sini nilai A adalah 140,72171977276 dan di SPSS sudah dibulatkan menjadi 140,722. Kemudian nilai B negatif 0,16187000811 dan di SPSS dibulatkan menjadi negatif 0,162. Jadi, persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX
sama dengan 140,722 ditambah negatif 0,162 X. Kemudian, untuk membuktikan hasil dari koefisien korelasi, kita klik Analyze, pilih korelat, bivariate. Ini kita masukkan ke dalam variabel semua. Klik Option, Continue. Klik OK. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini diperoleh nilai R adalah negatif 0,86. Hasil pengerjaan manual saya yaitu diperoleh negatif 0,085874 dan dibulatkan menjadi negatif 0,086. Jadi hasilnya sama antara SPSS dan pengerjaan manual. Untuk koefisien determinasi, di sini caranya sama dengan membuktikan persamaan regresi, yaitu klik Analyze, kemudian pilih Regression, Linear, motivasi kita letakkan pada independen, dan kepuasan diletakkan pada dependen. Kemudian klik OK. Di sini diperoleh R kuadrat atau koefisien determinasi adalah 0,007. Dan pada pengerjaan manual juga diperoleh 0,007. Tetapi jika dijadikan presentasi hasilnya adalah 0,74%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengerjaan manual dan hasil dari SPSS adalah sama, yaitu persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX sama dengan 140,72171972726 ditambah negatif 0,16187000811 X dan dibulatkan menjadi 140,722 ditambah negatif 0,162 X. Koefisien korelasi adalah negatif 0,086 dan koefisien determinasi adalah 0,74%. Sekian pengerjaan tugas mandiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.